Halo, selamat malam warga Gapok. Ya, oke, berjumpa lagi dengan saya. Ya, seperti saya biasa, yaitu Gapok Official. Ya, masih ingat dengan saya? Ya, kalau kalian masih rindu dengan video-video kalian, silahkan cek ya. Cek di playlist video saya ini. Ya, oke, silahkan dicek saja. Ya, oke. Di sini saya akan buat sebuah studi kasus ya mengenai file system management ya. Mungkin sudah pernah terjadi ya, dan mungkin secara tidak sadar kita pernah melakukan itu ya. Jadi seperti apa bahasanya? Mari kita langsung cekidot. Ya, di sini saya contohkan. Di sini tuh ada sebuah perusahaan teknologi itu menggunakan sistem operasi untuk menyimpan data proyek pada file server. Sistem file yang digunakan adalah FAT32 ya. Mungkin kalian pernah dengar ya, FAT32 ya. Yang biasa menggunakan flash disk ya. Dengan struktur alokasi file berbasis tabel alokasi file allocation table. Kemudian terdapat beberapa file yang harus disimpan di disk. Tetapi salah satu file proyek besar ya, kita contohkan di sini ada file A ya, dilaporkan rusak ketika diakses. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa file tersebut terfragmentasi parah di disk sehingga beberapa klaster data file tidak dapat ditemukan ya. Jadi ini kasusnya itu ya, bahwa file A itu sudah rusak ya, dan menunjukkan bahwa file itu telah terfragmentasi ya, yang membuat klaster-klaster beberapa semakin rusak ya. Jadi pada suatu situasi tersebut ya, ini kita misalkan ya, dalam studi kasus ini file A memiliki ukuran sebesar 10 MB megabyte per ya. Yang kedua, disk memiliki ukuran cluster yaitu 4 KB ya, atau kilobyte. Kemudian ada yang ketiga, file A tersebar di banyak lokasi yang tidak berurutan. Beberapa entry pada FAT ya, hilang atau tidak sinkron dengan data aktual ya. Jadi itu beberapa situasi kondisi ya dari yang tadi di atas ya, yang beberapa contoh tadi ya. Terus pertanyaannya yaitu ada pertanyaan yang pertama, ada apa sih penyebab masalah ini, kemudian bagaimana sih cara menyelesaikan masalah kerusakan pada file ini, terus apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah masalah serupa di masa depan ya. Langsung saja ke jawabannya. Ya, di sini apa sih tadi penyebab masalah ini ya? Ini jawaban untuk yang nomor 1 dulu. Masalah yang terjadi pada file A disebabkan oleh beberapa faktor. Ya. Faktor tersebut tadi adalah fragmentasi. Ya, di sini file A yang berukuran 40 MB itu tersebar di banyak lokasi disk yang tidak berurutan. Dengan ukuran cluster A 4 KB, file tersebut memerlukan 2500 klaster. Jika klaster-klaster ini tidak teralokasi secara beruntun, ya mohon maaf ya guys, kecil banget ya, saya besarkan dulu. Ya biar kelihatan. Kurang lagi, sip. File akan tadi sampai mana ya? Tadi sampai teralokasi secara beruntun ya. File akan terfragmentasi ya, yang dapat menyebabkan waktu akses yang lebih lama dan potensi kerusakan saat mencoba membaca data. Kemudian yaitu entry FAT ya, hilang atau tidak sinkron. Nah, itu adalah beberapa penyebab masalahnya. Jika beberapa entry pada FAT hilang atau tidak sesuai dengan data aktual, sistem tidak dapat melacak lokasi cluster yang berisi data file dengan benar.
Ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan mengelola file yang berpotensi menyebabkan kerusakan data ya. Oke, contohnya yaitu di sini ya, penyebab masalah yang terjadi pada fragmentasi file. Fragmentasi terjadi ketika sebuah file disimpan dalam klaster-klaster yang tidak berurutan ya, sudah tadi yang dijelaskan di atas ya. Misalnya nih, jika file A yang berukuran 10 MB terpecah menjadi beberapa klaster yang terpisah dengan jarak. Nah, maka proses membaca file akan lebih lambat dan berpotensi membuat akses data gagal. Ya. Oke, contohnya di sini nih. Saya itu memiliki 10 klaster. Nih contohnya. Ya, klaster pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini saya berikan nama file A. Nah, ini adalah contoh ya, file A ya. Tanda X ini adalah menunjukkan bagian yang tersebar di klaster yang tidak berurutan. Ya, jadi apa? Disinilah penyebab masalahnya. Ya, karena apa? File A tadi sudah terkena fragmentasi dari klaster yang ini 1 sampai 10 itu tidak berurutan. Ya, ini contohnya. Bisa dibayangkan ya. Jadi disk ya, atau mungkin flash disk ya, flash disk Anda itu ya yang harusnya memiliki cluster kapasitas tadi 2500 ya, mungkin sampai cluster 2500 ya, tetapi ya telah terjadi fragmentasi ya, atau yang menyebabkan tadi ya. Oke, jadi disitulah yang membuat mungkin agak sedikit error, ataupun mungkin file tidak bisa tidak mengakses cepat ya, ataupun bisa gagal dalam mengirim data ya. Oke. Nah, terus tadi ada entry file data yang hilang ya. Oke. Jika beberapa entry file hilang, sistem tidak dapat melacak lokasi cluster yang berisi data file dengan benar, maka dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses file ya. Cara menyelesaikan masalahnya gimana ya? Oke. Cara menyelesaikannya ya, di sini kita perlu menggunakan beberapa alat ya, yang seperti CHK DSK ya, untuk membagi masalah pada FAT. Ini akan memperbaiki entry yang tidak sinkron ya. Ya, oke, alatnya seperti apa ya? Oke, di sini saya akan ya, ini contohnya di sini ya. Contohnya di sini. Ya, saya berikan contoh penggunaan alatnya saja ya. Jadi saya tidak membuat. Aduh, ini mohon maaf guys, ini harusnya perbaikan sistem itu adalah jawaban dari yang ini ya. Oke, saya lupa naruh ya. Oke, saya lupa naruh urutannya, jadi ya mohon maaf ya guys ya. Otak udah ngeblank, udah malam nih ya, udah jam berapa ini. Oke. Dari pertanyaan tadi yang kedua, studi kasus yang tadi adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah kerusakan file ini ya. Untuk yang tadi ini adalah jawaban yang kedua ya. Jawaban yang kedua. Mohon maaf saya lupa naruhnya ya, saya naruhnya di sini. Ya, oke. Tadi pertanyaan kedua adalah apa? Bagaimana cara menyelesaikan masalah kerusakan file ini? Ya, di sini saya sudah punya jawabannya ya. Untuk dapat menyelesaikan masalah kerusakan pada file A, ya, langkah-langkah berikut dapat kita ambil ya, atau dapat diambil. Yang pertama, kita harus melakukan perbaikan sistem file. Ya. Seperti tadi yang kita jelaskan di atas tadi ya, bahwa saya salah naruh. Ya, gunakan alat perbaikan sistem file seperti CHK DSK di Windows untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada FAT. Alat ini akan mencoba memperbaiki entry yang hilang atau sinkron dan mengembalikan akses ke file. Contohnya ya seperti tadi ya. Di sini saya akan memperlihatkan ketika kita sudah menggunakan alat tersebutnya. Oke. Jadi di sini status FAT sebelum diperbaiki ya. Ini ada contoh statusnya. Ya. Itu ada oke, bad, oke, missing, dan oke. Oke, bad, oke, dan missing bad. Yang artinya apa? Ini seperti tadi yang dijelaskan di pertama, yaitu faktor karena tidak berurutannya klaster-klaster tadi. Ya, oke. Lalu kemudian setelah kita
perbaiki ya, atau kita perbaiki ya. Status file setelah kita perbaiki ya, maka akan menjadi oke, dan oke. Ya, oke. Jadi semua klaster yang tadi semuanya sudah oke. Oke ya. Kemudian ya, cara mengatasi yang kedua itu selain perbaikan file ya, cara menyelesaikan masalahnya selain perbaikan file ya, oke, kita harus mendefragmentasi ya. Apa ya, defragmentasi ya. Oke, setelah perbaikan ya, lakukan proses defragmentasi disk untuk mengurangi tingkat fragmentasi file. Ini akan mengatur ulang klaster file agar lebih berurutan, meningkatkan kecepatan akses dan mengurangi kemungkinan kerusakan di masa depan. Contohnya ya, proses ini menyusun ulang klaster file agar lebih berurutan ya. Ini tadi seperti yang dijelaskan seperti dalam perbaikan, tapi kita harus mendefragmentasi lagi ya, agar semua file, agar sistem ya dalam sebuah file A tadi itu akan kembali normal, akan bersih ya, kembali normal ya. Contoh ini sebelum defragmentasi itu ya adalah cluster disk yang tadi ya, kita memiliki 10 cluster disk ya dalam file A 1, 3, 7, 9, nah 3 dan 4 ini ya. Oke, kemudian setelah kita defragmentasi, apa sih yang akan terjadi ya, dari cluster disk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terjadi adalah statusnya akan berubah atau akan kita berikan tanda di sini yaitu X menjadi secara berurutan gitu ya. Lalu untuk mengetahui ini apa ya, kalian klik format ya. Di situ nanti ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan dari format tersebut, yaitu nanti akan ada pilihan antara FAT32 atau NTFS. Oke, dicoba saja. Itu tidak akan merubah ataupun memformat flash disk kalian jika kalian belum klik OK ya. Ingat, ini hanya kalian kalau mau lihat saja, jadi jangan takut ketika kalian nggak sengaja klik format, tenang saja, data kalian masih aman. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya, kita masuk ke cadangan data secara berkala. Lakukan pencadangan data secara rutin untuk memastikan bahwa informasi penting tidak hilang jika terjadi kerusakan file. Maksudnya apa sih cadangan data secara berkala itu? Ya, contohnya di sini kita harus menyiapkan backup. Kita harus menyiapkan backup untuk menghindari kehilangan data. Itu ya teman-teman ya. Jadi selain tadi kita harus pindah sama menjadwalkan, kemudian kita harus berganti ya dari FAT32 ke NTFS. Oke. Kita juga harus sering men-backup. Lah, backupnya itu kemana sih? Ya, backup datanya itu bisa ke hard drive eksternal ya, ataupun ke cloud storage, atau mungkin kalian lebih tahu lagi ya di mana. Ini saya contohkan saja, yaitu ke hard drive eksternal sama cloud storage. Oke. Terus selanjutnya lagi, jangan lupa kalian selalu memonitor kesehatan disknya. Gunakan alat pemantau disk untuk memeriksa kondisi fisik disk dan mendeteksi masalah sebelum menjadi serius, seperti bad sector atau kesalahan sistem file. Ya, oke. Alatnya apa? Ya, oke. Alatnya nanti bisa kalian cari ya. Di sini saya hanya akan menunjukkan prosesnya, atau setelah kita menggunakan alat agar tahu disk kita itu rusak apa enggak. Ya, oke. Alat pemantau disknya ya, contohnya di sini ya. Oke. Statusnya itu kita sehat, bad sector itu 0, kapasitasnya 80% terpakai. Ya, oke. Banyak banget ya, sudah 80% terpakai. Ya, oke. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi itu ada beberapa tadi cara kita menangani sebuah studi kasus yang ada dalam file sistem manajemen kita sendiri ya teman-teman. Oke, jaga selalu ya. Oke, jadi apa sih terus kesimpulannya ya? Oke, kesimpulannya yaitu dengan kita menerapkan langkah-langkah ini, kemungkinan ya perusahaan atau ya kita sendiri dapat mengurangi
risiko kerusakan file dan meningkatkan stabilitas sistem penyimpanan data kita. Oke, itu adalah kesimpulannya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau saya menjelasinya cepat karena memang harus saya cepatkan biar waktunya tidak terlalu lama. Ya, oke. Jika ada yang masih kebingungan dan yang memang jika masih ada yang kebingungan dan memang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar saya. Oke teman-teman, nanti next time mungkin saya akan buatkan videonya dan mungkin juga akan saya salin komentar kalian dan saya akan jawab melalui komentar bahkan tidak saya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Oke, saya tunggu. See you next time. Bye bye. Terima kasih. See you.